Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial lingkungan semuanya, salam sejahtera bagi kita semua buat pendengar Sobat Lingkungan yang ada di mana saja. Perkenalkan, nama saya Renisha Fitriasila, perwakilan dari Direktorat Sosial Lingkungan BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kabinet Samagata Kolaborasi Aksi Nyata. Nah, kali ini Direktorat Sosial Lingkungan ini punya kegiatan baru. Nah, kegiatan barunya apa sih Sobat Lingkungan? Nah, kegiatan barunya adalah bicara asik soal lingkungan. Nah, teman-teman, kita pasti tahu nih, topik yang sangat hangat banget di tengah pandemi kali ini adalah ketahanan pangan Indonesia. Nah, di sini kita akan ngebahas dan kumpas tuntas secara dalam apa sih ketahanan pangan Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa definisi ketahanan pangan. Nah, sumber mengatakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mendefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah sebagai suatu kondisi di mana terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Namun sebenarnya bagaimana sih ketahanan pangan Indonesia? Apakah ketahanan pangan Indonesia ini baik-baik saja atau tidak? Itu adalah topik yang sangat kita ingin bahas pada hari ini. Kali ini kita diberikan kesempatan yang sungguh luar biasa. Kita mengundang salah satu dosen dari universitas ternama di Kota Batu Malang. Dan Kota Malang pasti Sobat Lingkungan udah tahu Kota Malang, universitas terkenalnya tuh apa, pasti Sobat Lingkungan udah tahu. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Hendro Prasetyo MSI, selaku dosen program studi agribisnis di Universitas Brawijaya. Wow, keren sekali narasumber kali ini ya Sobat Lingkungan. Sobat Lingkungan perlu diketahui bahwa Bapak Dr. Insinyur Hendro Prasetyo MSI merupakan salah satu dosen di Universitas Brawijaya, dan mata kuliah yang diampu beliau ini, Sobat Lingkungan, banyak sekali, sampai 12 mata kuliah yang diampu beliau. Jadi ada audit lingkungan, ada pengelolaan sumber daya alam dari lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan sospert, ada pertanian berkelanjutan, valuasi ekonomi lingkungan, pengantar ekonomi pertanian, dan lain sebagainya. Sungguh banyak sekali, sampai 12 mata kuliah yang diampu oleh beliau. Pengalaman kerja beliau juga tak kalah luar biasanya. Beliau adalah pernah menjadi Kepala Bina Program dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Malang tahun 1996 sampai 1998, dan beliau juga pernah menjadi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Malang dan Kota Batu tahun 2000 sampai 2004, dan beliau juga pernah menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu tahun 2004 sampai 2008, dan yang terakhir beliau pernah menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2008 sampai 2010. Sungguh luar biasa latar belakang Bapak dan sangat cocok sekali dengan ketahanan pangan kali ini. Tanpa waktu lama, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana Bapak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Mudah-mudahan kalian sehat. Amin. Semoga Sobat Lingkungan yang ada di rumah sehat selalu ya, dan tetap produktif di tengah pandemi. Salam lestari. Salam lestari. Siap Bapak. Terima kasih Bapak sudah bersedia berdiskusi di acara Bicara Asik Soal Lingkungan. Dan teman-teman mungkin udah penasaran nih, apa sih yang mau dibahas dari ketahanan pangan Indonesia? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita ngebahas ketahanan pangan Indonesia, kita perlu tahu dari ketiga perbedaan ini. Tiga perbedaan ini adalah semuanya adalah program pemerintah ya, Sobat Lingkungan. Jadi, Pak, saya pengen nanya deh, apa perbedaannya ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan? Dan menurut saya, Sobat Lingkungan pasti belum terlalu mengetahui ketiga program pemerintah ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi kalau ketahanan pangan itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga. Nah, tidak masalah apakah itu import atau produk dalam negeri. Jadi yang penting masyarakat tercukupi kebutuhan pangannya.
Jadi ketahanan pangan ini yang penting adalah kondisinya terpenuhi setiap rumah tangga yang ada di Indonesia, mau itu Ya, dari impor atau ekspor. Yang penting terpenuhi ya, ketahanan pangan di Indonesia. Lanjut, Pak. Kalau ya. misalnya kedaulatan pangan itu apa, Pak? Kalau kedaulatan pangan itu merupakan kedaulatan pangan nasional bahwa masyarakat terpenuhi kebutuhan pangannya dari hasil produksi dalam negeri. Dari Nah, hasil produksi dalam negeri. dalam negeri. Lah kita selama sejak Orde Baru dengan program Supra Insus, Hmm. kemudian Orde Reformasi pertama tahun 2000 ada gerakan Mandiri Padi, Jagung Kedelai atau Gema Palagung. Hmm. Kemudian tahun 2014 pemerintahan Jokowi itu Ya. dengan Opsus Pajale. Hmm. Ini semua tujuannya bagaimana kita ini tidak eh, masih stagnan di ketahanan pangan. Kita harus sudah Jadi mandiri, mulai mempunyai kedaulatan pangan. jadi menurut Bapak sendiri nih, Pak, jadi Indonesia ini masih stuck dalam ketahanan pangan, kedaulatan pangan Indonesia ini belum terbentuk gitu, Pak? Sudah mengarah ke kedaulatan pangan. Oh, berarti masih proses dalam pembentukan kedaulatan pangannya Indonesia, benar, Pak? Betul, betul, Oh, betul. dan kalau kemandirian pangan berarti kalau bisa saya simpulkan berarti kemandirian pangan itu berarti Indonesia sudah mandiri, bisa memenuhi kebutuhan pangannya melalui produksi Indonesia sendiri gitu, Pak? Ya, jadi betul kemandirian pangan itu sasarannya juga lebih ke rumah tangga, baik pedesaan maupun perkotaan. Kalau pedesaan kan sudah ada sawah, nggak ada masalah. Lah yang menjadi masalah adalah yang di perkotaan nggak punya lahan. Maka pemerintah menggalakkan urban farming. Urban farming itu yang menjadi sasaran. Jadi urban farming itu bukan berarti harus menanam di kota nggak ada lahan. Boleh menanam atau mengolah hasil pertanian. Nah, selama ini yang mengolah hasil pertanian adalah pelaku usaha yang notabene bukan dari warga kota, dalam arti warga-warga rumah tangga yang untuk aktif menjadi home industry. Petani kita selama ini, petani kita kelemahannya setelah hasil panen itu harusnya ada home industry atau industri olahan di desa. Hmm. Tapi prakteknya dijual mentah, dijual segar, kemudian Hmm. yang mengolah adalah perusahaan-perusahaan di kota. Sehingga petani memperoleh insentif yang kecil sekali. Sehingga petani dari tahun sejak Orde Baru hingga sekarang tetap miskin. Jadi bisa dibilang kurangnya home industry dari pertanian ini kalah dengan produksi yang ada di kota gitu ya, Pak ya. Kalah saing, Pak, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya di masalah di pedesaan ini kan tenaga kerja. Banyak sekali tenaga kerja. Petani muda atau wanita muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Hmm. Mereka lebih banyak menjadi TKI atau TKW atau bekerja di sektor non formal di perkotaan. Sehingga petani tenaga kerja di pedesaan itu adalah orang-orang manula yang usianya di atas 50 tahun ke atas tidak produktif. Maka dijual dalam bentuk produk mentah. Nah, itu harusnya ada generasi muda, pemuda tani yang siap untuk mengolah ini adalah adik-adik semua. Siap, Bapak. Kita sebagai mahasiswa yang kedepannya harus mampu mengolah hasil pangan kita dengan kita yang mengolahnya, kita yang produksi, kita yang meneruskan perjuangan para petani ya, Pak ya. Harusnya kaum muda ini lebih aware dengan pertanian ya, Pak ya. Adik-adik harus mendampingi petani di desa. Siap, Bapak. Semoga Sobat Lingkungan terinspirasi dengan kata-kata Bapak. Kita harus bisa membantu para petani gitu ya, Pak ya.
Nah, Ya, teman-teman sobat lingkungan udah pada tahu dong apa sih artinya yang namanya kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan. Tapi kita kembali lagi nih sobat lingkungan ke ketahanan pangan itu. Jadi Pak, tim kita ini udah ngeriset, jadi hasil risetnya seperti ini Pak. Kami memperoleh bahwa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR atau BPN, setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar 200.000 hektar lahan pertanian. Setelah kami usut, ternyata pengalihan fungsi lahan pertanian ini memang sudah marak dibicarakan dari sebelum merebaknya pandemi. Nah, saya menanyakan Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai ketahanan pangan di Indonesia yang sebagian lahan tanahnya itu beralih fungsi dari lahan pertanian ke infrastruktur dan industri. Menurut Bapak, pandangan Bapak itu seperti apa sih dengan program pemerintah ini? Kan pasti ada pindahnya lahan pertanian ke infrastruktur atau industri. baik, saya luruskan. Menyusutnya lahan produktif, lahan pertanian, itu tidak 200 hektar per tahun, tapi 100 juta hektar per tahun. 1 juta hektar per tahun. 1 juta hektar per tahun. Oke, siap. Kemudian terkait dengan alih fungsi lahan memang mengancam produksi padi, jagung, dan kedelai. Jadi mengancam ketahanan pangan, mengancam kedaulatan pangan. Sebenarnya pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Itu undang-undang tentang lahan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian berkelanjutan, oke. Ya, jadi itu sudah ada undang-undangnya. Hanya permasalahannya, pelaksanaan undang-undang itu kan di kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Untuk melaksanakan undang-undang itu, bagaimana melindungi lahan pertanian itu, harus ada perda. Perda LP2B. Oke, ada LP2B. Pak, kalau misalnya saya tanya, pemerintah kan sudah membentuk yang namanya peraturan yang Bapak tadi udah sebut. Tapi di peraturan tersebut nih Pak, ada nggak sih Pak yang isinya itu menganalisis dampak lingkungannya? Kan katanya kan ada lahan pertanian berkelanjutan nih Pak. Dari peraturan itu, apakah pemerintah memberikan dampak lingkungannya? Misalnya pengalihan fungsi ini pasti menyebabkan yang adanya perbedaan antara lingkungan yang awalnya pertanian pindah ke infrastruktur atau pindah ke industri. Apakah pemerintah membuat peraturan untuk tetap menjaga atau tetap memelihara lingkungan tersebut? Apakah ada peraturannya Pak mengenai itu? Ya, kebetulan saya ini ketua Inkalindo, Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia, DPW Jatim. Nah, jadi terkait dengan AMDAL yang dipersyaratkan di dalam alih fungsi lahan, sangat ada. Hanya permasalahannya yang jadi kendala, harusnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 itu tentang pengandalian perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu harusnya realisasinya adalah ada perda, ditindaklanjuti oleh perda di kabupaten kota. Kalau kabupaten kota sudah membuat perda, maka menjadi aman, terlindungi. Nah, persoalannya kabupaten kota banyak yang belum membuat perda itu. Jadi kembali lagi, pemerintah lagi. Iya, nah ini keputusan politis. Karena perda itu harus dibuat, memang ada yang salah karena undang-undang itu lahir, perda tata ruang kabupaten kota sudah jadi. Itu padahal perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini harusnya dimasukkan di dalam
perda tata ruang. Tapi tata ruangnya sudah terlanjur jadi sebelum undang-undang itu lahir. Itu yang menjadi kendala salah satunya. Kemudian yang tidak punya, belum punya perda tata ruang masih bisa memasukkan. Sehingga terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang pertama terkendala sudah ada perdanya tata ruang yang lahir lebih dulu, karena itu berlaku sampai 2030 perda itu. Oke. Kemudian yang kedua, memang ada kabupaten kota yang belum membuat perda, tapi kebijakan ini terkendala politis antara kepala daerah dengan DPR-nya. Oke. Sehingga alih fungsi lahan masih jalan. Tapi Ya. Bapak, kan kalau misalnya saya telisik tadi pertanyaan Bapak adalah terkait dengan peraturan yang kurang sinkron satu dengan yang lainnya gitu ya Pak ya. Bisa Ya. dibilang kayak gitu. Tapi Pak, saya pengen nanya deh Pak, menurut Bapak sendiri tentang pengalihan fungsi dari lahan pertanian ke infrastruktur dan ke industri, adakah dampak positif dan negatifnya, khususnya di lingkungan dan masyarakat, ada nggak sih Pak positifnya kira-kira? Sebenarnya alih fungsi lahan itu kalau memenuhi undang-undang boleh alih fungsi lahan, tetapi harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya. Apa tuh Pak Ya, penggantinya? penggantinya lahan sawah, tapi di tempat yang beda, tidak di situ. Karena di situ digunakan misalkan untuk kepentingan umum, karena untuk kepentingan umum, maka harus dibelikan lahan sawah di tempat yang berbeda. Itu kompensasi yang lain harus membuatkan jaringan irigasi yang baru di tempat yang baru. Nah, itu yang sebenarnya yang positif, tapi realisasinya, Oke, balik lagi ke realisasi Pak. realisasinya walau walam. Itu Pak, itu sasinya. Saya paham kalau misalnya pengalihan fungsi ini ada pengalihan lahan sawah, terus pemerintah juga wajib membuat irigasi dan lain sebagainya. Tapi faktanya pemerintah kayaknya cukup belum merealisasikan dengan benar kayaknya Pak ini. Jadi pembangunan pertanian itu dan lingkungan itu ujung tombaknya sebenarnya di kabupaten kota dan provinsi. Nah, oleh karena itu generasi muda mahasiswa harus peduli ke daerahnya masing-masing, di kabupaten kotanya masing-masing. Sejauh mana mahasiswa mengawal berapa persen APBD, anggaran belanja daerah untuk pembangunan pertanian dan lingkungannya. Nah, selama ini mahasiswa pesimis, tidak mau mengontrol di daerahnya masing-masing. Oke. Padahal anggaran dari pusat sudah diserahkan ke kabupaten kota dan provinsi. Benar ya Pak. Berarti mahasiswa itu harusnya mengawal jalannya si proses pengalihan lahan ini, harus aware dengan lingkungan sekitar ya Pak ya. Harusnya mahasiswa seperti itu. Tapi Pak, kalau misalnya nih Pak, dampak negatifnya Pak. Jadi kan Bapak menyebutkan dampak positifnya adalah si petani itu mendapatkan yang namanya jaringan irigasi kembali, lahan sawah diganti, intinya pemerintah mengganti lahannya gitu ya Pak. Tapi dampak negatifnya dari lingkungan, apakah akan terjadi Pak dengan perubahan lingkungannya Pak? Ya. Entah itu dari segi tanah kah atau apa? Ya, jadi kalau terjadi alih fungsi lahan, yang pertama kali yang terdampak adalah sosial budaya. Dampak sosial budaya terkait dengan masyarakat yang biasanya bekerja di sektor pertanian, kemudian menjadi nganggur. Lapangan kerja sektor pertanian menjadi nganggur. Sementara mereka belum terampil untuk masuk di sektor industri. Benar, Pak. Kemudian dampak berikutnya terkait dengan rusaknya biota tanah dan air. Iya, benar. Jadi biota tanah dan air menjadi rusak.
bahkan punah atau mati. Itu. Kemudian terbengkelainya infrastruktur yang sudah dibangun dengan nilai miliaran bahkan triliunan. Jadi jaringan irigasi tidak berguna lagi karena lahannya sudah habis, sawahnya nggak ada yang diairi, akhirnya mubadir itu. Benar Pak, saya setuju sama Bapak. Saya mengutip jawaban Bapak adalah terjadinya pergeseran biota. Di situ kan Bapak bilang. Tapi Pak, kalau misalnya pemerintah pengen melakukan itu, melakukan namanya pengalih fungsi lahan, adakah ketentuannya pemerintah menentukan, oh ini tanahnya harus dialih fungsikan, apakah ada ketentuannya gitu Pak? Harus inikah, harus apakah, unsur tanahnya harus inikah, apa seperti apa? Ya, ketentuannya yang pertama, kalau alih fungsi lahan, sebenarnya ada fakta integritas yang harus ditaati. Yang pertama, pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan harus mencarikan pengganti lahan. Kemudian membangun infrastruktur tadi. Infrastruktur itu yang terkait dengan jaringan irigasi dan segalanya. Kemudian tentunya kalau di daerah yang lama terjadi kerusakan, maka menciptakan di daerah baru itu menjadi lebih bagus. Jadi persyaratan itu yang harus dilalui di samping persyaratan AMDAL dan UKL-UPL. Di situ sudah ada ketentuan izin pengelolaan lingkungan dan izin pemantauan lingkungan. Siap Bapak. Saya sungguh puas dengan jawaban Bapak, dan saya paling menarik dari jawaban Bapak adalah kita mahasiswa harus aware dengan yang namanya, kita harus kawal pengalihan lahan pertanian ini dengan baik dan benar ya Pak ya? Ya. Nah kita geser Pak, di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah ini fokus yang namanya pengamanan stok kebutuhan pangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama pandemik, beberapa orang memahami ketakutan akan kekurangan pada stok kebutuhan pangan mereka. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kondisi ketahanan pangan nasional di masa pandemik saat ini? Dan karena kita ketahui nih Pak, ketika pandemik ini pasti pemerintah membentuk yang namanya protokol-protokol. Nah, protokol-protokol ini menyebabkan misalnya dari industri makanan bisa saja proses produksinya terhambat, terus juga distribusinya, dan lain sebagainya. Bahkan karena kembali lagi, karena faktor manusianya tersebut harus biar tidak meningkat juga kan COVID-19 di Indonesia gitu ya. Maka produksi bisa saja terhambat karena kekurangan keterbatasan sumber daya manusia atau tertutupnya jalur distribusi pangan gitu Pak. Nah, dan pemerintah juga membuat protokol yang harus menentukan ada yang namanya protokol kesehatan gitu ya Pak. Pada faktanya kadang pemerintah kurang mendanai fasilitas mendukung ya gitu. Jadi bagaimana menurut Bapak mengenai kondisi saat ini Pak? Ditelisik dari kekurangan stok kebutuhan pangan, terus banyak, sedangkan rumah tangga ini pengen yang namanya terus ada stok pangan terus menerus Pak. Terus menurut Bapak kayak gimana? Jadi kalau stok kebutuhan pangan berdasarkan laporan 17 April 2020 yang disampaikan oleh Kepala Bulog, Direktur Utama Bulog, didengar pendapat dengan DPR RI bahwa stok kebutuhan pangan per April 20 beras kita jadi masih aman karena masih punya stok sebanyak 1,4 juta. 1,4 juta ton. Oke. Nah, kemudian beras tersebut terdiri dari 1,35 juta ton cadangan beras, itu merupakan cadangan, dan sebanyak 56.000 ton beras, itu beras komersial, beras yang dijual oleh Bulog. Nah, itu bulan April. Pada bulan April itu akan ada tambahan karena musim tanam padi itu setahun kalau daerah irigasinya bagus, irigasi teknis, setahun bisa tanam 2 kali, 3 kali. Jadi
tanam Januari, panennya Mei. 3,5 bulan. Yang tanam Mei, panennya Juli. Juli terakhir. Itu belum ketambahan, stok tadi belum ketambahan panen yang Mei. Nah, berarti sebenarnya untuk stok pangan, untuk kita masih aman. Masih aman ya, Pak? Masih aman. Apalagi 65% penduduk kita tinggal di pedesaan. 65% dari 260 juta tinggal di pedesaan. Sehingga warga pedesaan itu relatif aman. Relatif aman. Hanya yang menjadi masalah adalah warga perkotaan. Benar sekali, Pak. Termasuk adik-adik mahasiswa. Iya. Ya, tapi adik-adik mahasiswa sekarang masa pandemi kan libur di rumah. Benar, Pak. Berarti tidak kena dampak nyata untuk stok pangan. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, Pak, tadi kan kata Bapak bilang stok pangan kita aman, gitu. Khususnya tapi khususnya untuk beras. Oh, beras, khusus beras ya Pak, kita aman. Nah, tapi Pak, saya pengen nanya secara universal gitu Pak. Di kenyataannya banyak banget nih rumah tangga, sektor rumah tangga nih kadang ketakutan dengan kondisi pangannya mereka, atau sampai dia belanjanya berlebihan untuk memenuhi stok pangan kebutuhannya selama pandemi. Menurut Bapak ada nggak sih tips and triknya gimana caranya buat ini yang rumah tangga nih, sektor rumah tangga jangan terlalu cemas-cemas dengan stok pangan Indonesia yang takutnya habis, takutnya apa? Adakah Bapak tips and triknya? Karena kan bisa ketahui semakin kesini sektor rumah tangga tuh kadang menurut saya terlalu berlebihan, kayak stoknya lama atau beli berasnya berapa, terigunya berapa, kadang itu. Ada tips and triknya nggak Pak untuk kita tetap lebih aman gitu? Ya, jadi utamanya itu masyarakat perkotaan ketika awal-awal wabah corona. Benar. Ketika awal-awal wabah corona, karena terinspirasi dari tayangan TV yang di luar negeri, orang-orang luar negeri sama takut keluar sehingga borong-borong belanja di Kemudian kalau di kita itu masyarakat perkotaan sudah tertolong sekarang ini. Ada startup oleh anak-anak muda, Tani Hub dan lain-lain, itu menjangkau sampai di kota dan desa. Tani Hub itu bagus, anak muda, startup-nya anak muda, kerjasama dengan petani-petani. Di antaranya ada kelompok tani kita yang disub oleh Tani Hub. Itu penggiat sistem penyediaan sayur, buah, dan bahan pangan yang lain yang dibutuhkan di pasar. Jadi itu adalah menjawab kondisi pandemik yang memudahkan masyarakat kota mendapat harga yang tidak mahal. Wah, mungkin Sobat Lingkungan baru tahu nih bahwa ada yang namanya Tani Hub yang membantu, istilah kasarnya membantu pangannya yang ada di perkotaan ya Pak ya, berkat Tani Hub ya Pak. Wah, gila, ini ada info baru ya Sobat Lingkungan bahwa kita dibantu oleh Tani Hub dalam sektor pangan. Saya cukup menarik, saya cukup kaget bahwa saya baru tahu bahwa ada Tani Hub gitu ya Pak ya. Tapi kita geser lagi nih Pak. Tapi ada fakta, tadi Bapak ngebahas tentang beras, mungkin saya pindah lagi objeknya ke gula Pak. Nah, saya teman saya meresearch bahwa menurut Food and Agriculture Organization atau FAO mengeluarkan peringatan bahwa adanya potensi kelangkaan pangan dunia akibat dari pandemi ini. Menurut data yang kami peroleh, pada tahun 2020 yang di dunia, sebanyak 135 juta orang terancam mengalami krisis kelaparan, ditambah dengan 812 juta orang saat ini dilanda kelaparan dunia. Kemudian, tim kami mengutip salah satu pengamat pangan dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Beliau ada Rusli Abdullah. Krisis pangan yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya adalah kelangkaan barang seperti gula. Akibatnya di pasar harga gula pasir melambung tinggi, menyentuh harga 18.200 per kilogram
atau melebihi harga eceran. Nah, jadi menurut Bapak, apakah masih bisa dibilang bahwa krisis pangan Indonesia ini masih aman-aman saja? Kan tadi Bapak ngejelasinnya secara beras ya, tadi saya pindah topik ke gula. Ya, jadi begini, eh, terkait saya tambahkan pertama yang terkait beras, jagung. Sebenarnya kalau produksi dalam negeri beras jagung untuk konsumsi orang, untuk makanan orang itu aman. Oke. Yang belum aman adalah untuk makanan industri. Karena setiap perusahaan pengolah makanan untuk Bogasari, untuk pembuat kue-kue dan segalanya butuh beras yang banyak sebenarnya ke situ. Kalau produksi dari hasil pertanian untuk perut manusia cukup. Nah, maka dari itu import beras itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan pangan. Kemudian untuk gula kita import memang. Jadi untuk gula kita import karena sekarang ini banyak petani yang tidak tertarik untuk menanam tebu. Nah, petani tidak tertarik menanam tebu karena insentif yang diperoleh dari tebu itu kurang. Kalau dulu tanam tebu itu, kalau dulu ada tebu rakyat, ya, tebu rakyat yang mendapatkan subsidi bibit pupuk dari pemerintah, tebu TRI. Kemudian setelah subsidi itu dicabut, maka petani enggan. Jadi jumlah petani semakin berkurang untuk menanam tebu. Maka dari itu industri gula kita produksinya menjadi berkurang. Sehingga banyak pabrik gula yang tutup. Karena pasokan tebunya yang kurang. Nah ini gula kita pasti import. Nah hanya dengan adanya Bulog itu di samping menampung hasil tebu dari industri gula, pabrik gula kita punya BUMN yang di bawah PT Raja Wali Group yang menangani gula. Itu kekurangannya maka diambilkan dengan import itu. Nah berarti kalau dari sektor beras kita aman, tapi kalau dari sektor gula Indonesia masih membutuhkan import dari negara luar ya Pak ya, karena ada satu dan lain hal gitu Pak. Ya kalau beras itu aman kalau untuk konsumsi manusia. Import beras itu untuk industri olahan. Kalau untuk konsumsi manusianya aman, tercukupi. Siap Pak. Kita beralih lagi nih Sobat Lingkungan ke pertanyaan selanjutnya. Gini Pak, apabila Indonesia terjadi krisis pangan, kita pengandaian aja Pak. Ya. Kita pengandaian aja Indonesia lagi krisis pangan. Dengan ketersediaan pangan tentunya akan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah terkait gizi masyarakat yang kurang tercukupi gizinya. Nah, dikarenakan kurang tercukupi gizinya pasti menyebabkan penyakit-penyakit dong Pak. Kayak misalnya stroke, hipertensi, diabetes, jantung koroner, bahkan si orangnya ini bisa saja rentan terkena COVID-19 yang kemudian memberatkan fasilitas kesehatan yang masih rendah. Jadi menurut Bapak, bagaimana opini Bapak terkait ketahanan pangan terhadap kondisi kesehatan masyarakat karena diketahui angka stunting atau kerdil itu semakin tinggi dan malnutrisi juga masih belum teratasi. Dan bagaimana cara menyikapi kondisi tersebut serta upaya pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan oleh baik pemerintah maupun masyarakat umum. Jadi intinya Pak, saya tuh pengen menanyakan opini Bapak terkait ketahanan pangan dengan kondisi masyarakat, dengan faktanya bahwa Indonesia ini masih memiliki angka stunting yang tinggi dan malnutrisi juga belum teratasi. Jadi gitu Pak. Ya, jadi yang terkait dengan stunting, khususnya ini untuk
saudara-saudara kita di wilayah timur. Karena lumbung pangan itu adalah di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian Sumatera, kemudian sebagian kecil Kalimantan. Kemudian NTB. Lainnya itu yang bisa untuk ditanami sawah, padi sedikit, apalagi sayur. Sayur semua hampir dari Jawa. Nah, karena itu adalah kondisi topografi dan kondisi iklim. Di sana curah hujannya sedikit, kemudian infrastruktur pendukung untuk menampung air waduknya kurang. Oleh karena itu pemerintahan Pak Jokowi kan membangun waduk di seluruh provinsi dalam rangka untuk meningkatkan memperluas lahan pertanian yang tadinya tidak bisa ditanami agar bisa ditanami. Sehingga sebenarnya ke depan kalau waduk-waduk itu, insya Allah waduk-waduk ini musim penghujan sekarang, depan ini, sudah bisa operasional menambah luas areal sawah. Yang tadinya hanya setahun sekali bisa ditanami setahun 2 kali. Kemudian yang terkait dengan kekurangan gizi, ya Pak, ya khususnya untuk saudara kita yang di wilayah timur itu memang terasa sekali. Ya benar kan? Pak. Ya karena dari segi topografi, ketersediaan air hujan untuk bertani dan segalanya tergantung adanya hujan atau tidak. Belum ada irigasi teknis. Irigasi yang mengalir terus-menerus, debitnya bisa diukur karena waduknya sudah ada. Nah, kalau daerah Jawa semua punya waduk dan banyak waduk, sehingga air itu mengalir, bisa tanam 2 kali, bahkan 3 kali setahun. Nah, kalau di luar Jawa, maka kesulitan untuk mendapatkan hujan, hanya menunggu curah hujan yang curah hujannya tidak sebesar di Pulau Jawa. Oleh karena itu kerentanan pangan saudara kita yang di sana lebih tinggi dibandingkan di Jawa relatif kecil, kecuali ada beberapa kasus misalkan di daerah-daerah yang seperti di Pacitan atau apa begitu. Tapi Pacitan sekarang juga sudah baik. Ya, karena daerah pegunungan. Oh, jadi bisa saya omong kalau misalnya upaya baik pemerintah adalah dengan menciptakan waduk atau irigasi yang akan menopang proses pertaniannya ya Pak, sehingga di setiap wilayah itu proses pertaniannya itu lancar ya Pak. Pemerintah sudah membuat langkah yang baik. Dan yang terakhir nih Pak, udah sampai nih Sobat Lingkungan kita ke penghujung acara, tetapi nggak penghujung acara banget sih. Masih ada satu pertanyaan nih Pak, satu pertanyaan yang saya pengen tanyakan ke Bapak. Sebelum ke satu pertanyaan, saya tambahkan. Apa Jadi, tuh, Pak? Kerentanan pangan kita, khususnya bagi saudara kita yang di timur, itu potensi beras untuk kebutuhan karbohidrat memang potensinya kecil. Harusnya di sana adalah potensinya peternakan. Sehingga kecukupan daging kita, telur kita harusnya bisa dicukupi di sana. Kita tidak import. Daging kita import dari Australia atau dari negara lain. Seharusnya daerah sana lahannya luas, mestinya di sana itu ada perusahaan yang khusus untuk breeding, peternakan unggul yang bisa dibudidayakan di Indonesia Timur sehingga mencukupi kebutuhan daging Indonesia. Kemudian untuk kerentanan berikutnya, import kita yang tertinggi adalah sayur dan buah. Utamanya buah-buah yang tidak bisa ditanam di Indonesia. Misalkan apel merah, anggur, kemudian kiwi, dan seterusnya.
Kemudian sayur-sayur yang unggul. Sayur-sayur yang unggul kita dibanjiri dari negara lain. Bawang, jadi ini ironis, bawang kita petani, sentra bawang seperti di Batu, di Sarangan, di Magetan, petani menanam bawang per kilo kalau dijual harganya bawang lokal 28.000 per kilo. Itu untungnya hanya 1.000. Nah, kalau bawang import harganya 13.000 per kilo, bawangnya besar. Konsumen pilih yang mana? Konsumen saya pilih yang lebih murah dong, Pak. Nah, ini. Apalagi di tengah pandemi ini, Pak. Iya. Bener dong, Pak. Jawaban saya realistis, Pak. Kita sebagai konsumen maunya yang lebih murah. Yang penting kebutuhan pangan kita tercukupi di tengah pandemi ini. Ya, jadi itu kita sebagai konsumen menjadi kadang-kadang ambigu ya, antara rasa nasionalisme dan Bener, Pak, bener kita kadang jadi konsumen, rasa nasionalisme sama kenyataan yang kita punya tuh selalu ada perperangan gitu loh, Pak. Aduh, gimana nih antara daya beli ya. Bener, Pak. Bener, saya setuju banget sih, Pak. Saya pun merasakan menjadi konsumen gitu ya, Pak ya. Kita menarik yang Bapak bilang, yang tadi Bapak bilang kita memang harus mempunyai rasa nasionalisme. Harus mempunyai rasa nasionalisme, kita harus sadar akan lahan pertanian, kita harus bisa lebih aware lagi dengan potensi-potensi yang ada di Indonesia sehingga mahasiswa bisa menjadi lebih baik. Tapi yang paling menarik nih, Pak, pemerintah itu yang saya baca 3 hari yang lalu, pemerintah Indonesia itu membangun yang namanya lumbung pangan di beberapa daerah itu. Kalau saya baca sekitar di daerah Kalimantan. Nah, setahu saya di Jawa Timur itu juga ada lumbung pangannya. Dan mungkin sobat lingkungan nih belum tahu nih, Pak, lumbung pangan tuh mekanismenya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya lumbung pangan ini fungsinya apa dan bagaimana? Ya, jadi lumbung pangan itu sebenarnya terkait dengan bagaimana ada stok pangan di setiap kabupaten kota. Nah, stok pangan di kabupaten kota itu bisa dimulai dari desa-desa, RT RW. Jadi kalau bisa untuk masyarakat di desa, belilah hasil produksi dari tempat kita sendiri. Kemudian kalau di beberapa kabupaten di Jawa Timur, itu diharapkan ASN membeli hasil panennya petani. Siap, Bapak. Karena selama ini petani kesulitan memasarkan, yang memasarkan adalah para tengkulak, pihak ketiga, broker. Mereka memperoleh keuntungan yang tinggi, sedangkan petani insentif yang diperoleh rendah. Nah, oleh karena itu lumbung pangan itu sebenarnya bagaimana mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang murah, kemudian petani terangkat, mereka memperoleh insentif yang lebih banyak ketika ada lumbung pangan. Karena yang bermain adalah bukan pelaku usaha seperti tengkulak. Oke, mungkin kita bisa, sobat lingkungan bisa dengar ya dari penjelasan Bapak Hendro ini, benar-benar lumbung pangan ini sangat berfungsi banget buat namanya proses pendistribusian atau pendistribusiannya si petani, biar dia bisa daya saingnya bisa terjaga dan para petani merasakan insentifnya juga. Mungkin memang benar ya program pemerintah memang harus, Indonesia perlu yang namanya lumbung pangan untuk juga menjaga petani Indonesia juga. Wah, sampailah kita ke penghujung acara. Sebentar, Mbak. Ya. Harusnya mahasiswa mendampingi lumbung pangan itu. Seharusnya mahasiswa mendampingi membuat branding bahwa, oh ini ada lumbung pangan, produknya dikemas dalam kemasan
yang bagus dengan merek yang bagus, produk hasil pertaniannya, sehingga harganya menjadi lebih tinggi, mengangkat pendapat daya belinya, daya saingnya si petani ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Benar. Semua yang kita bicarakan adalah generasi muda harus lebih lebih aware lah dengan para petani gitu ya Pak, sehingga sistem produksinya, terus daya beli saingnya juga meningkat dengan adanya generasi muda yang lebih sadar gitu ya Pak. Wah, ini sudah sampai di penghujung kegiatan Pak. Banyak banget kata-kata yang Bapak berikan kepada kita generasi muda yang kita harus peduli dan lain sebagainya. Mungkin saya akan ngeringkas kata-kata Bapak sungguh banyak, jadi saya cuma pengen bilang Indonesia masih dalam tahap ketahanan pangan. Sudah mengarah ke kedaulatan dan mandiri pangannya, namun masih dalam proses. Harusnya lebih banyak generasi muda mengawal jalannya pertanian Indonesia dan lebih aware lagi, lebih sadar lagi biar si petani itu daya saingnya meningkat, gak kalah dengan produk-produk atau produk-produk luar yang lainnya. Jadi kalau misalnya Indonesia sudah generasi muda mengangkat petani, maka terbentuknya yang namanya terciptanya adalah kedaulatan pangan Indonesia, bahkan kemandirian pangan Indonesia. Sungguh luar biasa pada hari ini Bapak. Terima kasih sangat Bapak mau hadir di acara Bisik Bicara Asik Soal Lingkungan. Saya Renesha sungguh-sungguh sangat terhormat bisa berdiskusi dengan Bapak. Bapak sungguh luar biasa jawabannya. Dia pertanyaan Bapak selalu memberikan secara tidak langsung memberikan ke generasi muda, ayo dong lebih sadar sama yang namanya petani Indonesia, harus lebih aware, harus membuat sebuah inovasi-inovasi yang bisa membuat petani Indonesia tuh lebih kuat produksinya, daya saingnya. Saya sungguh-sungguh luar biasa dengan kata-kata Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Semoga kita dapat bertemu ya Pak di acara berikut. Apa Pak? Ya, titip pesan. Ya, jadi begini, adik-adik para mahasiswa itu kan setiap kabupaten kota ada mahasiswa. Harusnya adik-adik mahasiswa itu membuat ikatan mahasiswa di kotanya masing-masing. Sehingga kalau ada ikatan atau forum komunikasi mahasiswa di daerahnya masing-masing, kabupaten kotanya masing-masing, bisa mengawal proses pembangunan di kabupaten kotanya. Sehingga forum mahasiswa itu bisa mengawal bagaimana perencanaan pembangunan pertanian, bagaimana perencanaan pembangunan lingkungan, bagaimana perencanaan untuk pembangunan kesehatan. Sehingga anggaran yang sudah diserahkan ke kabupaten kota itu efektif dan efisien penggunaannya. Mahasiswa ikut mengontrol. Siap Bapak. Sungguh luar biasa lagi kita dapat nih kata-kata yang sungguh luar biasa dari Bapak Hendro. Kita sebagai mahasiswa harus membuat sebuah ikatan yang mampu mengawal proses yang namanya pertanian, kesehatan, dan jalannya produksi pertanian ya Pak ya. Kita harus intinya dari podcast kali ini, Sobat Lingkungan harus memiliki kesadaran akan petani Indonesia. Jadi maju terus ya Pak petani Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Ya. Halo semua Sobat Lingkungan, saya berterima kasih kepada Sobat Lingkungan semua yang sudah mau mendengarkan podcast hingga akhir. Semoga ilmu yang dikasih oleh Bapak Hendro bisa diterapkan dan semoga Sobat Lingkungan yang udah mendengarkan podcast kali ini bisa jauh lebih memiliki kesadaran kepada petani Indonesia, karena gimana juga kita harus menjaga petani Indonesia menjadi lebih baik. Semoga apa yang diberikan Pak Hendro bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Sobat Lingkungan semuanya. Mohon maaf Bapak dan Sobat Lingkungan semua apabila ada kesalahan kata dan kurang berkenan dari pihak panitia. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Lingkungan, terima kasih Bapak. Tetap produktif di masa pandemi kali ini. Salam lingkungan. Terima kasih Bapak. Salam lestari. Salam lestari. Gimana Pak? Salam lestari. Terima kasih Bapak.